Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom, nama aku Lili dan ini mamaku. Wah, ada kisah apa nih Lili dan mamanya? Jangan lupa tonton kelanjutannya hanya di perayaan Natal GBI Petra yang ditayangkan secara live di YouTube channel GBI Petra pada hari Minggu 20 Desember 2020 jam 6 sore. Tayangan ini hanya tersedia 1 kali 24 jam. Kami menghimbau untuk seluruh jemaat GBI Petra dapat mengikuti ibadah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sekian pengumuman dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tanpa terasa kita sudah memasuki di bulan Desember ini. Dan saya percaya kita ada sampai hari ini semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Amin. Apapun keberadaan kita hari ini, mari kita datang kepada Tuhan untuk beribadah, memuji dan menyembah Dia. Mari siapkan hati kita bersama-sama masuk dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami masih bisa beribadah sekalipun secara online. Tapi kami tetap mengucap syukur bahwa hadirat-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Hadirat-Mu tidak dibatasi ruang dan waktu ya Tuhan. Dan kami percaya saat kami memuji menyembah-Mu di rumah-rumah dimanapun umat-Mu berada. Tuhan, Engkau hadir menjamah dan memberkati. Terima kasih Bapa, biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur, haleluya, sama-sama katakan amin. Biarlah kita datang dengan ucapan syukur kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang sangat baik. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. One, sing. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya khusus samanya, kasih setianya, kasih setianya. Sudah
mensyukuri rahmat yang kau beri. Kita melompat, come on. Melompat bagimu. Rahmatnya baru, haleluya. Baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Katakan lagi, come on. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Dia Allah yang sangat baik, teramat baik bagi kita semua. Dan kita percaya di hari ini kita siapkan hati kita untuk juga masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu atas setiap kami. Ucap syukur buat karya salib-Mu Yesus. Oh. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya.
Tiada kasih yang begitu besar selain kasih-Mu Bapa. Pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami sungguh luar biasa, Yesus. Makasih. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Lebih lagi katakan karya terbesar. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Biarkan musik akan pujian ini lebih lagi katakan. Mari kagumi Tuhan, kagumi perbuatannya, pengorbanannya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Jesus. Mari sama-sama katakan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan. Kami kagum akan Engkau. Kami kagum akan perbuatan-Mu. Dan kami percaya perbuatan-Mu yang besar akan Kau nyatakan bagi bangsa dan kota kami. Dan kami percaya hadirat-Mu nyata dalam ibadah ini. Berkati kami Tuhan dan mendengarkan isi hati-Mu. Kau urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya umat-Mu yang mendengarkan Kau berkati dan diberikan kemampuan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya percaya semua baik saja. Dan saat ini kita bersyukur boleh memasuki bulan terakhir dari tahun 2020. Sekalipun pandemik ya masih berlangsung
di seluruh dunia, tapi kita percaya bersama Tuhan kita kuat menanggung segala sesuatu, bahkan berkemenangan. Amin. Puji Tuhan. Dan hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang sangat baik dan penting buat kita semua. Dan ini sangat memberkati saya. Saya ingin menghidupi ini terus, ya, karena ini sangat bermanfaat. Ya, saya percaya kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya akan menayangkan sebuah video singkat. Saudara bisa menyaksikan sebentar. Apabila tekanan udara di kabin berkurang secara tiba-tiba, masker oksigen akan keluar secara otomatis dari tempatnya sehingga terjangkau. Tetaplah duduk dan gunakan sabuk pengaman. If there is a sudden loss in cabin pressure, then will open and oxygen mask will for within range. Remain seated with your seatbelt button. Tarik masker Kanada untuk mengalirkan oksigen, pasang masker menutupi mulut dan hidung, kaitkan karet di kepala dan nafasnya seperti biasa. Pegang masker Anda terlebih dahulu untuk menolong yang lainnya. Follow the mask door to start the oxygen flow. Cover your mouth and nose with the mask, just like big band around your head and breathe normally. Baik saudara, Bapak Ibu sekalian, jika saudara sering bepergian dengan pesawat tentunya sudah tidak asing lagi dengan peristiwa tadi, ya, di mana seorang pramugari memperagakan pengumuman tentang keselamatan di dalam pesawat. Dan ketika saya pertama kali naik pesawat, saya memperhatikan dan ada hal yang cukup mengganggu saya, terutama mengenai pengumuman tentang masker oksigen. Ya, dikatakan jika tekanan udara di dalam pesawat turun dan pesawat mengalami gangguan sehingga keluar masker oksigen dari atas pesawat, dari kabin pesawat tersebut, maka kita harus menggunakannya dengan baik. Dan dikatakan, pastikan jika engkau ingin menolong orang lain, pastikan engkau sudah memakai masker oksigen untukmu sendiri. Nah, dulu saya nggak mengerti ya, kenapa mau menolong orang lain dia harus pakai masker oksigen terlebih dahulu. Buat saya itu sepertinya kok egois ya, dia lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Dan saya berpikir kok begitu ya, kenapa anjurannya seperti itu, kenapa nggak orang lain dulu ditolong. Ya, misalnya kita bawa anak kecil, balita, atau kita bawa orang tua kita yang sudah tua renta, yang mungkin dia punya aktivitas atau geraknya sudah tidak gesit lagi, lemah begitu. Mengapa kita nggak menolong mereka dulu baru menolong diri kita? Sampai akhirnya satu kali saya menyadari bahwa itu benar sekali ya. Ketika saya membaca kembali ayat dari Markus 12 ayat 31, barulah saya sadar bahwa ini benar. Mari saya akan bacakan. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudara, dikatakan di sini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya, kasihilah orang lain seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi, kasihi dirimu sendiri lebih dahulu, baru mengasihi orang lain. Akhirnya saya mulai ngerti, oh rupanya ya orang yang mau menolong orang lain untuk dia pasangkan masker oksigen, dia harus memastikan bahwa dia terlebih dahulu sudah memasang masker oksigen tersebut sehingga dia bisa menghirup suplai oksigen sehingga dia bisa menolong orang lain. Sebab jika dia tidak memasang untuk dirinya sendiri, dia kehabisan napas nanti, bagaimana mungkin dia menolong orang lain? Mulai saya mengerti, jadi sebelum saudara mengasihi orang lain, saudara tidak mungkin bisa melakukannya sebelum saudara mengasihi dirimu sendiri. Itu mustahil. Karena itu Tuhan benar-benar jelas firman-Nya berkata seperti itu. Bahwa kita harus mengasihi orang lain seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Artinya kasihilah dirimu lebih dahulu sebelum engkau mengasihi orang lain. Karena bagaimana mungkin engkau mengasihi orang lain jika engkau tidak mengasihi dirimu sendiri. Nah, mengasihi diri sendiri yang dimaksud Tuhan tentulah bukan selfish atau egosentris, ya, artinya orang yang mementingkan diri sendiri lebih dari siapapun, bukan. Maksudnya bukan seperti itu.
Mari kita akan melihat, saudara akan lebih jelas lagi dengan uraian yang saya sampaikan. Nah, pentingnya kita mengasihi diri sendiri itu adalah demi kekuatan, kesehatan, ya, kebugaran batin kita, sehingga kita menjadi pribadi yang utuh, yang kuat, yang bisa mengasihi orang lain, bisa menolong orang lain, bisa dijadikan teladan bagi orang lain. Jika tidak, dia akan merasa dirinya kosong, kurang, dan merasa bergantung kepada keadaan di sekitarnya. Dan akhirnya saudara, jika tidak kuat, dia akan berakibat fatal. Mari saya akan berikan contoh sebuah peristiwa pada tanggal 8 April 1994. Ada vokalis band rock Nirvana, ya ini band yang sangat terkenal di Amerika, dan vokalisnya bernama Kurt Cobain. Itu ditemukan tewas bunuh diri di rumahnya di Seattle, Washington, Amerika Serikat. Dia ditemukan dengan luka fatal di kepala, ya, dari senapan ukuran 20 yang ditemukan di kedua lututnya, dan ada dua bekas suntikan baru di kedua tangannya. Bapak Ibu Saudara, Kurt Cobain adalah seorang penyanyi yang sangat terkenal, dipuja-puja. Dia banyak sekali kekasihnya, saudara. Dia dicintai begitu banyak orang, dielu-elukan, dan kekayaannya luar biasa. Pendeknya, dia memiliki semua apapun yang diinginkan manusia. Dia terkenal, dia kaya, dia dicintai banyak orang, ya. Tetapi ternyata itu tidak menjadi sesuatu yang memuaskan dia. Kenapa, saudara? Nah, kalau Bapak Ibu Saudara lihat di foto di layar saudara, saudara akan melihat foto diri dia. Di foto itu dia menulis satu pernyataan yang luar biasa. Dikatakan begini, I hate myself and I want to die. Bayangkan, saudara, orang yang memiliki segala-galanya berkata, aku membenci diriku sendiri dan aku ingin mati. Saudara bisa lihat betapa mengerikannya jika kita tidak mengasihi diri sendiri. Karena itu penting sekali bahwa kita bisa mampu mengasihi diri sendiri. Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana caranya. Kita lihat dulu alasannya mengapa kita harus mengasihi diri sendiri. Yang pertama seperti yang sudah saya sampaikan, ya, karena jika kita tidak mengasihi diri kita sendiri, kita tidak mungkin bisa mengasihi orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara perhatikan, ingatlah bahwa kecenderungan semua orang adalah egois. Jadi jika bukan engkau yang mengasihi dirimu sendiri, lalu siapa lagi? Banyak orang kecewa karena berharap orang lain mengasihi dirinya. Saudara, itu agak sulit menurut saya. Kenapa? Karena semua orang sikapnya, sifatnya cenderung egois, mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain, merasa hanya dirinya saja yang penting dan sebagainya. Sehingga ketika kita berharap, kita akan menjadi kecewa. Karena itu, biar engkau mengasihi dirimu lebih dahulu, jangan berharap dari orang lain. Nah, yang terakhir, saudara, jika engkau tidak mengasihi dirimu, bagaimana mungkin engkau berharap orang lain mengasihimu? Nah, kalau saudara sendiri nggak mengasihi dirimu sendiri, bagaimana mungkin engkau berharap orang lain mau mengasihimu? Itu nggak mungkin, saudara. Seperti begini, jika engkau tidak percaya kepada dirimu, bagaimana mungkin engkau berharap orang lain percaya kepadamu? Kita aja tidak percaya akan kemampuan kita, potensi kita. Kita tidak percaya bahwa kita bisa melakukannya. Bagaimana mungkin kau berharap orang lain bisa percaya kepadamu? Nah, inilah pentingnya, saudara. Karena itu pastikan engkau mengasihi dirimu sendiri. Mari kita akan melihat bagaimana caranya kita mengasihi diri sendiri. Ada beberapa poin di sini yang akan saya jelaskan. Yang pertama, saudara, untuk mengasihi dirimu sendiri, yang pertama adalah lindungi dirimu. Haleluya, puji Tuhan. Lindungi dirimu. Di saat pandemik ini, saudara, kita harus melindungi diri kita dari virus COVID-19. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa menjaga saudara kecuali diri saudara sendiri.
Tidak bisa presiden ya kita harapkan untuk menjaga kita atau dokter untuk menjaga kita. No. Saudara harus menjaga dirimu sendiri dari COVID-19. Dengan apa? Masker, menggunakan masker setiap hari kemanapun kau pergi. Kemudian mencuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan. Saudara makan minum yang sehat, cukup istirahat, itu akan membuat daya tahan saudara semakin kuat dan sulit untuk bisa diserang oleh penyakit ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa melindungi tubuh kita sedemikian, maka kita juga harus melindungi bagian dalam diri kita. Karena manusia bukan cuma tubuh saja, dia punya perasaan, pikiran, dia punya hati, dia punya roh. Nah, bagian yang terdalam ini, saudara, perlu engkau jaga dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan yang sangat terkenal dari Amsal 4 ayat 23 berkata demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Wow, luar biasa. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara jaga sungguh-sungguh. Dulu saya tidak mengerti, saudara, hal ini. Saya biarkan diri saya terpapar oleh segala macam yang merusak kehidupan saya. Ya, omongan orang yang jelek saya masukkan ke dalam hati saya. Pikiran-pikiran negatif saya biarkan berkembang. Hal-hal yang buruk, masa lalu, kegagalan masa lalu, segala dosa, segala macam hal yang tidak baik, saya izinkan masuk ke dalam diri saya. Sehingga membuat saya sungguh-sungguh terpuruk, saudara. Tapi ketika saya mengerti hal ini, sekarang saya sungguh menjaga hati, pikiran, perasaan saya. Saya tidak izinkan hal-hal yang tidak benar, tidak baik untuk masuk ke dalam diri saya. Firman Tuhan juga berkata dalam Filipi 4 ayat 8, semua yang baik, semua yang benar, semua yang suci, semua yang manis didengar, semua yang patut dipuji, semua yang disebut kebajikan, semua yang mulia, pikirkanlah semua itu. Jadi jangan izinkan hal-hal negatif, engkau izinkan masuk, engkau pikirkan, engkau renungkan, itu akan merusak hidup kita. Jaga waspada dengan segala kewaspadaan, dengan segala ketekunan. Karena begitu virus-virus dari luar ini yang jahat ini masuk, dia akan merusak daya tahan kehidupan rohanimu. Hidupmu akan rusak ketika rohmu mengalami kepahitan, kecewa. Ya, kau akan mengalami kekalahan dalam kehidupanmu. Jaga, lindungi dirimu. Kalau kita sayang dengan diri kita, jaga sungguh-sungguh, lindungi. Yang kedua, saudara, ucapkanlah kata-kata kasih pada diri sendiri. Wow. Nah, saudara, ini penting sekali. Saya nggak tahu kenapa kita dari kecil sangat terlatih untuk berkata-kata negatif kepada diri sendiri. Sejak kecil tanpa diberitahu orang tua, tanpa diajar, kita selalu mengata-ngatai, kita selalu menghina, kita selalu menghujat diri sendiri. Ya, jika kita gagal, jika kita berbuat salah, berbuat dosa, atau orang lain berkata negatif, dan kemudian kita memperkatakan itu buat diri sendiri. Sehingga merusak kepribadian kita, merusak jati diri kita. Merusak segala-galanya dalam hidup kita. Saudara, Alkitab berkata, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Kolose 4 ayat 6a. Firman Tuhan berkata jelas, kata-katamu penuh kasih, terutama pada dirimu sendiri. Itu penting sekali, saudara. Hari-hari ini saudara harus hati-hati. Kenapa? Karena semua orang begitu bebas berkata apa saja. Sehingga seringkali membuat orang lain hancur hidupnya. Rusak hidupnya karena perkataan. Ya, netizen, komentar-komentar buruk. Hati-hati, saudara. Katakan hal-hal yang baik. Nah, saudara, ada hal yang sangat menarik, yaitu eksperimen Dr. Masaru Emoto dari Jepang. Ya, mungkin pernah saya sampaikan juga, Pak Bona sampaikan. Dokter ini, seorang yang luar biasa, saudara, menyelidiki ya dampak lingkungan, pengaruh eksternal terhadap kualitas molekul atau partikel air. Dia berkata begini, partikel air akan berubah
sesuai dengan pengaruh yang diberikan kepadanya. Baik berupa gambar, tulisan, musik, atau kata-kata. Jika diberi gambar, musik, atau kata-kata yang baik, ya, kata-kata positif, penuh kasih, maka partikel air berubah menjadi sangat baik, indah, dan sehat. Wow, dengan mikroskop yang canggih, dia melihat, dia memberikan eksperimen, mencoba begitu banyak ya partikel air, satu demi satu dia proses dengan gambar, dengan musik, dengan kata-kata, dengan doa. Nah, salah satunya atau beberapa saudara bisa lihat di gambar. Ketika ada partikel air, kemudian saudara kata-kata, ya, saudara perkatakan kepadanya, I kill you. Aku akan bunuh kamu. Atau I hate you. Aku benci kamu. Maka partikel airnya akan rusak. Saudara bisa lihat jelek sekali. Ya. Juga ya dikata-katai yang buruk akan menjadi air yang berpolusi ya. Jadi buruk sekali dan sangat tidak sehat. Atau diberi musik heavy metal yang begitu keras ya, partikel air akan rusak. Tetapi ketika partikel air diberi kata-kata yang sangat baik, sangat manis, sangat positif, contohnya thank you, saudara bisa lihat begitu indah hasilnya kristal air. Juga love, ya I love you. Ketika kita katakan I love you kepada air itu, maka dia akan, partikelnya akan menjadi indah. Atau juga air itu didoakan, diberikan harapan-harapan yang baik, ya. Maka dia akan menjadi kristal, partikel airnya, kristalnya akan sangat indah. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di situ, air ternyata bisa merespon kata-kata, merespon sebuah tindakan. Ketahuilah bahwa kurang lebih 75% dari tubuh saya dan saudara adalah cairan. Kalau saudara sering berkata negatif kepada dirimu sendiri, apa dampaknya buat kesehatanmu? Ketika partikel-partikel cairan di dalam tubuhmu rusak karena engkau memperkatakan yang negatif, maka jelas sakit penyakit akan datang. Penderitaan akan datang. Kesulitan akan datang. Karena itu, saudara, seperti firman Tuhan katakan tadi, mari perkatakan kata-kata yang penuh kasih, terutama pada dirimu sendiri. Ketika engkau sedang memandang kaca, sekalipun tidak ada orang yang memujimu, katakan, engkau luar biasa. Katakan pada dirimu sendiri di kaca itu, katakan, kamu luar biasa. Aku luar biasa. Aku cakep, aku ganteng, aku cantik, aku hebat. Aku mengasihimu, aku sayang padamu. Katakan kata-kata itu, maka energi yang timbul dari perkataan itu akan membuat tubuhmu, jiwamu, rohmu, pikiran, dan perasaanmu menjadi segar, sehat, dan menjadi luar biasa. Haleluya, amin. Nah yang ketiga, saudara, ampuni jika dirimu gagal atau melakukan kesalahan. Banyak sekali peristiwa masa lalu, kesalahan-kesalahan kita. Kita seringkali mencap diri kita berdasar kesalahan-kesalahan masa lalu. Pada waktu itu kita masih kecil, masih bodoh, masih belum ngerti apa-apa. Orang mencap kita bodoh, blow on, gak bisa apa-apa. Dan kita percaya sampai sekarang. Saudara maaf, engkau sudah bertumbuh. Engkau sudah menjadi besar, engkau sudah menjadi bijaksana, engkau menjadi hebat saat ini. Jangan kau pakai label yang lama. Ampuni dirimu. Ya, di masa lalu atau masa kini. Ampuni. Maafkan. Katakan pada dirimu sendiri, aku memaafkanmu. Gak apa-apa kok, gagal itu biasa. Semua orang juga gagal. Ayo, aku memaafkanmu. Aku percaya kepadamu. Saudara, Alkitab jelas berkata kepada kita di dalam 1 Korintus 4 ayat 3-4. Luar biasa. Mari kita perhatikan. Paulus berkata begini, bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu.
Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Haleluya. Oh, luar biasa. Paulus nggak peduli penghakiman orang kepadanya. Dia nggak peduli penghakiman pengadilan manusia sistem dunia kepadanya. Malahan dia berkata, aku sendiri tidak menghakimi diriku sendiri. Wah, ini luar biasa, saudara. Ini luar biasa. Dia hanya percaya kepada penghakiman Allah akan dirinya. Dia berjalan hidup sesuai firman. Orang mau ngomong apa saja, dia tidak peduli. Kenapa? Dia yakin yang dilakukannya benar karena dia hidup dalam firman. Dia tidak menghakimi dirinya sendiri. Berapa banyak seringkali kita menghakimi diri sendiri. Padahal belum tentu benar penghakiman kita. Mulai hari ini, saudara, jangan lagi menghakimi dirimu sendiri. Itu berbahaya, itu merusak, itu menghancurkan. Ampuni. Memang sulit, saudara, mengampuni diri sendiri. Tetapi percayalah ketika engkau melakukannya, apalagi engkau lakukan setiap hari, engkau akan merasa ada kemerdekaan. Kau merasa ada kekuatan yang baru, semangat yang baru, kepercayaan diri yang baru. Haleluya. Mari kita lakukan itu, saudara. Nah, yang keempat, saudara, dukung dan semangati dirimu sendiri. Jangan berharap orang lain melakukannya. Kenapa? Karena setiap orang punya kesibukannya sendiri. Persepsinya masing-masing. Kadang-kadang kita lakukan semua yang terbaik sekalipun orang tetap menganggap kita rendah. Orang menganggap kita nggak berguna. Orang menganggap kita itu sampah kadang-kadang. Dengar, saudara, saya sudah membaca banyak sekali artikel, buku, dan sebagainya tentang orang-orang yang sukses, yang berhasil. Mereka semua berasal dari orang-orang rendah, orang miskin, orang banyak yang tidak berpendidikan, yang dihina, yang dilecehkan, dianggap sampah. Tetapi mereka menguatkan diri sendiri, berjuang, sehingga mereka bisa melampaui semua orang yang menghinanya. Luar biasa, saudara. Ayo dukung dirimu sendiri, semangati. Efesus 4 ayat 29 berkata begini, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Garis bawahi itu ada perkataan yang baik untuk membangun. Katakan kata-kata yang baik untuk membangun. Ayo, kamu bisa, Filipus. Kamu hebat, Filipus. Wah, kamu luar biasa. Ayo, semangat, bangkit lagi. Jangan menyerah. Ingat, dulu kamu sudah berapa kali jatuh, engkau bangkit. Sekarang bisa. Percaya engkau akan lebih hebat lagi. Perkatakan kalimat-kalimat, perkataan-perkataan yang membangun. Sehingga engkau bangkit dan berjuang kembali. Maka saudara akan menjadi orang berkemenangan. Orang yang sukses luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Yang kelima, saudara, syukuri dan kagumi dirimu sendiri. Oh, haleluya. Banyak kita seringkali membandingkan diri kita dengan orang lain. Aduh, kok saya begini, orang lain begitu hebat, saya kok nggak bisa apa-apa, miskin, bodoh, lemah. Lihat, orang lain begitu luar biasa. Saudara, stop berkata seperti itu. Kagumi, syukuri dirimu. Engkau spesial, engkau luar biasa, engkau dahsyat. Raja Daud sungguh-sungguh mengerti hal ini sehingga dia menulis dalam Mazmur 139 ayat yang ke-14. Dia berkata begini, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara, Daud sungguh-sungguh mengerti betapa dahsyatnya perbuatan Tuhan dalam kehidupannya. Dia berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Haleluya, haleluya. Dia mau berkata, saudara, di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, aku bersyukur kepada Tuhan, kejadianku, keberadaanku, diriku ini dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Tuhan buat dan aku sangat menyadarinya. Wah, pantas saja saudara, Daud nggak pernah merasa minder. Ya, tidak seperti Saul yang sangat minder, yang takut sekali dinilai orang. Kalau Daud enggak, saudara. Kenapa?
Karena dia benar-benar tahu dirinya siapa. Dia mensyukuri, dia kagum akan dirinya sendiri. Ketika ada raksasa yang menentang bangsa Israel, dia maju. Padahal dia anak kecil, dia bukan tentara. Dia maju dengan penuh kepercayaan diri. Karena dia tahu dia diciptakan Tuhan spesial. Dia itu lebih dari pemenang. Dia sungguh menyadarinya. Saudara, harusnya kita mengagumi diri kita sendiri. Kita mensyukuri. Kita harus sering berkata, oh Filipus, aku kagum kepadamu. Aku bersyukur jadi diriku sendiri. Engkau luar biasa. Tuhan punya rencana besar kepada dirimu. Aku percaya engkau sanggup. Kau bisa mencapai yang terbaik. Kau bisa menjadi yang terbaik. Aduh, kalau saudara lakukan itu, saya percaya saudara setiap hari engkau selalu merasa kekuatan yang baru, kemenangan, sukacita, kesehatan yang luar biasa. Amin, saudara. Mari kita syukuri, kita kagumi diri kita. Karena Tuhan membuat semuanya menjadi luar biasa dalam kehidupan kita. Yang keenam, saudara, rayakan keberhasilan sekecil apapun. Ini juga penting. Kenapa? Karena kalau kita gagal, kita sering menghina diri kita sendiri. Kita sering melecehkan diri kita sendiri. Kita sering melampiaskan kemarahan kita kepada diri kita sendiri. Berkata, dasar kamu bodoh, kamu lemah, kamu nggak becus. Kalau gagal kita berbuat seperti itu. Tapi kalau kita berhasil, kita nggak bikin apa-apa buat diri kita. Mari saudara kita rubah. Ketika engkau gagal, engkau kuatkan dirimu. Engkau tetap percaya bahwa engkau sanggup. Kegagalan itu biasa. Cuma keberhasilan yang tertunda. Dan ketika engkau berhasil sekecil apapun, rayakan keberhasilan itu. Supaya menyemangati. Ketika engkau bisa menahan diri tidak marah. Ketika ada orang yang menyakitimu, engkau bisa sabar. Rayakan. Rayakan. Ya mungkin kau berdoa mengucap syukur. Atau ada sesuatu hal yang kau bisa capai, ya mungkin gak terlalu hebat. Rayakan, kalau perlu kasih hadiah buat dirimu. Yuk aku ajak kamu makan. Padahal kepada diri sendiri. Kenapa? Karena kamu berhasil lakukan ini. Kamu hebat, kamu luar biasa. Itu akan membuat rasa kekuatan, kebanggaan kepada diri sendiri. Kepercayaan kepada diri sendiri. Cinta kepada diri sendiri akan bangkit, saudara. Sehingga kita menjadi luar biasa, semakin hari semakin hebat, saudara. Mari rayakan. Jangan cuma memaki-maki, membenci, itu akan merusak hidup. Haleluya, ketika engkau bisa bangun pagi, engkau berdoa, engkau bisa merenungkan firman, jangan anggap biasa. Puji, wah kamu hebat, kamu bisa berdoa pagi hari ini. Walaupun masih ngantuk, aku bangga kepadamu. Rayakan, ucapkan syukur. Maka engkau besok pagi akan lakukan lebih bersemangat lagi. Haleluya, amin. Nah, intinya saudara, cintai dan bahagiakan dirimu sendiri. Ketika engkau bisa mencintai dan membahagiakan dirimu sendiri, maka engkau bisa mencintai dan membahagiakan orang lain. Ketika itu, maka engkau disebut orang yang suka, yang menaburkan kasih. Orang yang tidak bisa mencintai diri sendiri, yang keluar dari dirinya hanya kebencian, kekecewaan, kemarahan, iri hati. Dan itu sangat merusak. Tidak ada orang yang mau bergaul dengan orang-orang seperti itu. Maka rezekimu pun akan susah. Ya orang-orang tidak akan mau berbisnis denganmu dan sebagainya. Karena itu mari kasihi dirimu sendiri. Saya percaya kita diberkati oleh firman Tuhan yang sederhana ini. Mari kita praktekkan setiap hari. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hosti dan anggur karena kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami diberkati oleh firman-Mu. Ampuni kami yang seringkali tidak mencintai diri sendiri. Tapi hari ini kami belajar sungguh-sungguh. Kami mau mencintai diri kami sendiri. Karena Engkau sudah mengasihi kami bahkan lebih dari nyawa-Mu sendiri. Engkau saja mengasihi kami sedemikian rupa. Mengapa kami tidak mengasihi diri kami sendiri? Hari ini kami mau melindungi diri kami. Kami mau mengucapkan kata-kata kasih kepada diri kami sendiri. Kami mau mengampuni kalau kami gagal atau salah. Kami mau mendukung dan menyemangati diri sendiri. Kami mau syukuri dan kagumi diri kami sendiri. Kami mau rayakan keberhasilan sekecil apapun. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kalau kami lakukan ini, kami menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa.
Saat ini kami akan masuk dalam perjamuan. Mari saudara angkat hostia di tangan kanan. Ucapkan syukur. Kenangkan pengorbanan Yesus. Dia menghargaimu luar biasa. Seharga nyawanya. Dia mengasihimu luar biasa. Dia korbankan apapun untuk dirimu. Terima kasih buat pengorbananmu. Terbukti dari kematianmu di kayu salib. Saat ini kami akan makan Tuhan. Hostia ini. Tubuhmu ini Tuhan. Supaya menjadi satu dengan diri kami, tanda bukti kasih-Mu. Kami makan dalam nama Yesus. Terima kasih. Mari angkat cawan di tangan kanan, kita ucap syukur. Terima kasih buat pengorbanan darah-Mu yang luar biasa. Darah-Mu menebus segala dosa dan pelanggaran kami. Darah-Mu menyucikan kami, melayakkan kami. Darah-Mu menghancurkan iblis dan pekerjaannya. Terima kasih buat darah-Mu yang tercurah yang mahal. Kami sangat menghargainya. Engkau sangat mencintai kami. Terima kasih. Kami minum Tuhan anggur ini. Supaya anggur ini Tuhan menjadi satu memberikan kehidupan kepada kami. Yaitu darah-Mu yang kudus dalam nama Yesus. Terima kasih. Mari angkat tangan kita. Terimalah segala berkat anugerah, kemurahan, rahmat dari Allah Bapa kita di sorga. Terimalah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Terimalah penyertaan, urapan, kuasa, otoritas, penghiburan, dan kekuatan dari Roh Kudus yang akan menyertai kita selama-lamanya. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Sampai jumpa dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.